Kunjungan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim ke Indonesia tentu menjadi sinyal semakin dekatnya Indonesia dan juga Malaysia. Namun akankah kunjungan hangat PM Malaysia ke-10 ini juga akan membawa dampak positif bagi Indonesia maupun menyelesaikan sejumlah hal krusial antar kedua negara serumpun ini? Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom pengamat hubungan internasional Universitas Sultan Zainal Abidin Malaysia, Suyatno Ladiki. Assalamualaikum, selamat malam Pak Suyatno. Selamat malam, Pak Suyatno. Assalamualaikum, selamat malam Pak Suyatno. Sudah bisa mendengar suara saya? Assalamualaikum, selamat malam Pak Suyatno. Selamat malam. Baik, ini kita lihat tadi kalau di paket berita kedua wajah dari kepala negara kita sangat sumringah begitu. Bagaimana Anda memaknai dalam hubungan kedua negara Indonesia dan juga Malaysia? Apakah hanya kemudian sebatas membahas perjanjian saja atau ini bisa kita maknai penting begitu dalam konteks kita juga sebagai kedekatan sejarah dan juga sosiologis begitu, Pak? Ya, saya rasa apa yang disampaikan oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim cukup serius untuk ditindaklanjuti. Sebab dalam sejarahnya Anwar Ibrahim sangat begitu dekat dalam pengakuannya, dia begitu sentimental kalau sudah menyebut Indonesia. Artinya apa? Artinya dia tidak akan pernah menganggap persoalan dengan Indonesia untuk tidak segera diselesaikan, tetapi serius. Saya meyakini hal itu, di samping lihat dari body language, kemudian saya kaitkan dengan sejarah dia, saya sangat yakin bahwa Anwar Ibrahim memang pembaharu politik, khususnya hubungan Indonesia-Malaysia. Oke, Pak Suyatno, tapi kalau kita lihat beliau adalah seorang politisi senior begitu, akankah kemudian dengan track recordnya yang panjang ini akan mampu mengatasi masalah-masalah pergesekan dengan Indonesia, misalkan soal bagaimana kita bicara soal perbatasan, bagaimana kita juga bicara soal klaim budaya yang pernah terjadi gesekan antar kedua negara. Akankah dengan Anwar Ibrahim ini akan nanti menjadi mulus kita selesaikan secara pelan begitu, Pak? Saya sangat yakin malahan kalau dengan Anwar Ibrahim berbanding dengan pemimpin yang sebelumnya misalnya. Sebab dari awal ya sejak Anwar Ibrahim ke Indonesia mulai tahun 67 ya dalam catatan saya, dia sudah datang ke Indonesia, ikut latihan HMI ya, Himpunan Mahasiswa Islam, kemudian bersahabat dengan Cak Nur, Imaduddin, kemudian sangat dekat dengan Gunawan Muhammad, Habibie. Sangat yakin bahwa dialah harapan untuk meminimalisasi kemungkinan konflik yang selalu muncul antara Indonesia dan Malaysia. Sebab apa? Sebab sejarah panjang dia dengan Indonesia. Dan dia secara tulus mengatakan bahwa problem dengan Indonesia itu adalah problem sebagian rakyat Malaysia, bukan mewakili seluruh rakyat Malaysia. Jadi saya optimistik. Misalnya apa? Misalnya dia pernah mengakui Rasa Sayangi ya, lagu Rasa Sayangi itu lagu keluarga sayang. Tapi banyak politisi di Malaysia mengaku itu lagu dari Malaysia. Saya meneliti katanya. Ternyata itu lagu dari Indonesia. Sekarang bagi saya statementnya adalah itu lagu keluarga saya yang berasal dari Indonesia. Itu kan satu bentuk kesadaran kompromi yang luar biasa. Karena apa? Karena didasari oleh satu rumpun, satu sejarah yang sama. Dan saya yakin sejarah ini akan banyak mempengaruhi perjalanan Anwar Ibrahim untuk merubah hubungan kita yang lebih hangat. Oke, statement itu bisa menjadi jaminan paling tidak begitu ya, kita bisa menyelesaikan gesekan-gesekan itu. Baik, ini yang menarik juga adalah tadi seperti di paket berita adalah soal investasi IKN. Bagaimana kemudian Anda melihat kunjungan kali ini, apalagi tadi kemudian Anwar Ibrahim mengatakan Sabah dan Sarawak ini dekat dengan calon ibu kota baru kita, Nusantara, Indonesia. Apakah itu kemudian akan jadi nilai plus begitu untuk investasi di sana Anda melihat? Sangat tepat, karena Anwar melihat Sabah Sarawak ini cukup tertinggal pembangunannya di Malaysia berbanding dengan Semenanjung ya. Malaysia Barat ini tertinggal. Harus jujur diakui bahwa itu satu bentuk kekurangan pemerintah Malaysia selama ini. Begitu melihat pemerintah Indonesia mau memindah ibu kota di Kalimantan, ini adalah satu peluang yang sangat besar. Karena apa? Karena di sana nanti akan berkumpul kapital-kapital dari seluruh dunia, yang artinya itu memberikan peluang bagi Sabah dan Sarawak untuk ikut berandil dalam pembangunan di IKN.
Satu contoh saja, begitu diumumkan oleh Presiden Jokowi bahwa IKN akan ditaruh di Kalimantan, itu kumpulan atau sekelompok politisi Sabah terus datang ke IKN. Sangat optimis, karena memang itu yang diharapkan. Sebab apa? Sangat dekat dengan area Sabah dan Sarawak. Jadi infrastruktur nantinya akan menghubungkan dua negeri tersebut dengan Indonesia sangat terbuka lebar. Nah, inilah harapan-harapan yang dibawa oleh Anwar Ibrahim dengan membawa sekitar 11 proposal LOI dari 10 perusahaan Malaysia yang bersemangat dalam koordinasi Menteri Industri dan Perdagangan Internasionalnya. Baik, Pak Suyatno, terakhir kalau begitu dengan kemudian angin segar, kemudian Anwar Ibrahim datang kemari, apakah ini akan menaikkan positioning Indonesia untuk kerjasama bilateral dengan Malaysia, Anda melihat? Ya, sejujurnya saya meyakini bahwa faktor Anwar adalah faktor yang sangat penting untuk dikatakan sebagai picu dari peningkatan kerjasama ekonomi khususnya. Karena dari tadi, sejak pagi tadi, Anwar Ibrahim menyatakan ekonomi sangat fundamental, serius untuk dilakukan kerjasamanya. Jadi ini adalah satu bentuk kerjasama yang menyeluruh nantinya, didasari oleh kepentingan ekonomi yang sama, yang setara antara Indonesia dan Malaysia. Oke, kepentingan yang sama dan setara ini menarik untuk kita highlight. Kita akan lihat seperti apa kemudian follow up-nya. Nanti tidak hanya pertemuan di awal, tapi harapannya menjadi angin segar, menjadi dampak positif bagi kedua negara. Terima kasih atas waktu Anda, Pak Suyatno Ladiki, pengamat hubungan internasional Universitas Sultan Zainal Abidin Malaysia, telah bergabung bersama kami. Selamat malam, salam sehat selalu Bapak. Terima kasih.